Saya Rendra Prasetya, owner kedai kopi Om Bewok. Usaha warung kopi yang saya namakan kedai kopi Om Bewok itu bermula dari passion minum kopi. Sesederhana itu saya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha kopi. Bermula dari passion tadi, kemudian saya bergegas bersama istri tentunya memutuskan untuk membuka usaha, berniaga, berwirausaha sebagai bekal hari ceritanya. Awal mulanya berdiri kurang lebih tanggal 26 November 2018. Kita launching kedai kopi yang bertemakan awalnya sederhana, datang buka pintu disambut mesin, kemudian ada koleksi buku, jadi homi, temanya homi saja, bukan literasi awal, homi. Nah, terbukti memang buku yang saya pajang tidak ada yang baca, tapi tidak apa-apa, yang penting kesan hominya datang. Kemudian kami menciptakan menu. Awalnya bingung, menu itu dinamakan karena mereknya itu atau dinamakan kedai kopi Om Bewok. Akhirnya kita memutuskan kata bewok itu menjadi varian menu. Nah, menu yang pertama kali kami ciptakan adalah bewok latte. Jadi dengan topping es krim. Jadi bewok latte itu espresso, susu, kemudian pemanis, dan toppingnya es krim. Tambah sedikit topping gula aren. Tapi sambutannya luar biasa pada saat itu, karena mungkin ini original menu yang kami ciptakan, varian menu. Kalau untuk kopi, semua jenis kopi saya adakan. Kemudian karena kita punya mesin espresso yang standar, sehingga bisa menu-menu espresso, kemudian cappuccino, kemudian latte art, sudah bisa kami sediakan di awal. Tetapi menu yang diciptakan varian dari itu adalah menu bewok latte tadi yang kopi es.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade, umur saya 32 tahun. Saya di sini kerja sebagai chef. Perkenalkan, nama saya Aga, barista kedai kopi Om Bewok. Nama saya Farid Ajis, asal dari Sebus Roja. Losa. Serius namanya Losa? Iya. Siapa gitu? Mengenai karyawan, awal mula itu 3 orang. 3 orang berikut saya. Awalnya sih dari teman ya, si Om nyari-nyari saya kan. Waktu itu saya lagi di alun-alun. Begitu dia ajak ke sini. Saya juga nggak percaya dia buka kedai kopi kayak gini. Masalahnya kita kan teman band. Pas saya pikirin buat rentalan kali kan. Pas setelah diajak sama si Om ke rumahnya, lihat mesin kopinya, oh ya baru saya percaya. Gitu awalnya. Dan saya juga tanya, nanti yang bikin kopinya ada nggak? Saya bilang. Kata dia nggak ada, nggak tahu. Kan bingung di situ. Awal mula tahun 2018, tempat saya bekerja dulu. Kebetulan atasan saya menghubungi saya pada waktu siang hari kalau nggak salah. Dan baru diangkat itu teleponnya sore hari. Beliau menelepon saya, menyuruh saya datang untuk ke depan Man 1. Kebetulan itu saya belum tahu kalau di sini mau buka usaha kopi. Sesampainya di sini, saya menelpon beliau dan beliau langsung menyuruh saya masuk. Tepatnya ada rumah yang berwarna merah. Akhirnya saya masuk. Disitulah pertama kali saya bertemu dengan sosok Om Bewok. Awal itu masuk sini direkomendasiin dari temen Om ceritanya. Karena temen sering nongkrong di sini. Kebetulan pas Oktober 2019 itu saya baru resign dari Jiko. Nah terus saya direkomendasi dari teman, coba lu ke Om Bewok aja, kan? Kebetulan di sana katanya lagi ngebutin barista. Nah sedangkan baristanya kebetulan waktu itu lagi pincang, katanya cuma 1 doang. Nah akhirnya saya coba mutusin ngelamar di sini. Itu pun nggak langsung kerja. Maksudnya dalam jangka waktu 1 bulan apa 2 minggu gitu, baru saya bisa kerja di sini. Karena emang waktu itu nungguin Aganya, karena waktu itu saya mau tes sama Aga. Kan keputusannya kata si Om ada di Aga sama Om Lulu. Nah kalau Om Lulu waktu itu udah oke, kan tinggal nunggu keputusan dari Aga buat tes training gitulah. Nah pas tanggal 26 itu baru saya join. Jelas, jadi dalam perjalanan 2 tahun itu tidak mulus semuanya, apalagi tentang pegawai. Pegawai itu memang jadi hal utama bagi para pemilik usaha. Sehingga saya melakukan metode family approach di pendekatan keluarga. Nah, seiringnya waktu memang ada yang betah, ada yang tidak gitu kan. Ya, yang paling terpenting memang yang paling berat itu meng-hire karyawan, karena saya harus mempelajari isi kepala mereka, karena 6 orang itu macam-macam tingkah lakunya, mentalnya, sikapnya, attitude-nya macam-macam. Bebas sih, lebih bebas. Terus apa ya, masuknya siang itu, jadi gue bisa bangun siang gitu kan. Apa ya Om? Ya kalau masalah suka duka, kalau masalah suka dulu ya.
kalau masalah suka, ya sukanya karena emang walaupun jam operasionalnya itu nggak tentu gitu ya, maksudnya nggak tahu nih, kayak misalkan kalau pas awal saya masuk di sini kan yang saya ngerasain tuh pernah shift doang. Nah sebenarnya saya lebih suka kayak gitu tuh, maksudnya lebih apa ya, konsisten gitu dalam jam kerjanya. Yang biasanya saya cuma kayak misalkan kerja nih, jadi lu kerja ya udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu, fokus kerja aja. Kalau di sini kan enggak, kayak misalkan lu masih bisa main HP, lu masih bisa minum kopi sesukanya gitu-gitu, sukanya dari situ. Ya kalau saya sih ngedidik mereka ya, maksudnya kalau apa ya, udah pada dewasa, jadi saya paling ngomong sekali 2 kali udah cukup, nggak perlu diulang lagi. Kalau misal harus 3 kali berarti ini udah ya 2 kali udah diomongin, misal kayak masuk kerja jam sekian, segini harus gimana udah diomong tapi masih kayak gitu, ya udah saya orangnya masa bodoh. Yang penting kalau selagi saya masih bisa mampu kerjain itu ya udah, dan nggak ada saya punya pikiran apa gimana iri apa, udahlah itu jauh-jauhin. Di kedai kopi Om Bewok saya mempunyai keluarga baru, banyak karakter, tambah lagi untuk di kedai kopi Om Bewok banyak pelajaran yang saya ambil. Contohnya salah satu langsung dari owner kopi Om Bewok. Beliau dari awal pertama buka sampai sekarang, setiap briefing beliau pasti menekankan kepada karyawannya untuk jujur. Kalau bicara tentang kopi gitu, jadi kopi itu ketika kita lagi penat gitu, kita lagi pengen istirahat, pasti harus didampingi sama kopi. Jadi kopi itu ibaratnya mood booster buat saya itu untuk laksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi memang kalau kita melihat kedai kopi di Kota Serang kan banyak tuh ya, banyak yang konsepnya A, B, C dan macam-macam. Kenapa saya milih kedai Om Bewok? Pertama dari sisi taste kopinya itu lebih original, taste kopinya itu lebih pas di lidah saya. Yang kedua suasananya homey, ya suasananya itu kan bikin kita nyaman untuk meminum kopi sambil ngobrol, sambil bercengkrama dengan keluarga, dengan teman-teman. Jadi itu lebih kerasa lah di sayanya. Kalau untuk menu kopi susu baik dingin maupun panas itu menjadi favorit saya dan keluarga, dan itu jadi menu wajib saya kalau datang kunjungan dari saudara yang dari Tangerang, dari Bandung, ataupun saya membawa itu ke Bandung dan Tangerang gitu. Itu jadi menu wajibnya harus dibawa itu kopi susu yang dingin maupun yang panas. Pertama kali saya buka itu Pak Hari Pamungkas pada saat itu sebelum jadi kadis apapun. Beliau masih, kalau tidak salah, saya memang mengenal dulu sudah lama, sejak di provinsi dulu, dan saya sering ngobrol bareng di kedai. Nah, ini saya memutuskan ikut, dan dia pertama kali yang support. Bahkan Aga itu rekomendasinya Pak Hari. Jadi kalau boleh saya bilang itu Pak Hari adalah ambasadornya kopi Om Bewok.
Thank you Pak Arif. Gitu, terus. Karena memang dari awal saya tahu lah kedai Om Bewok kayak gimana. Kemudian dari awal kita juga memberikan masukan-masukan terkait dengan kopi Om Bewok, sehingga serasa ini menjadi rumah kedua saya di sini. Ada teman-teman yang sering saya mintakan tolong atau sering diskusi, sering ngobrol-ngobrol, itu ada pustakawan Aiko Hadi, kemudian jurnalis keren, itu Bang Supriyono. Ya. Jadi kopi itu sebanyak apapun kita memberikan gula kepada kopi, kita tidak akan menghilangkan esensi pahitnya kopi. Itulah kenapa saya suka kopi, karena kopi itu seperti kehidupan kita. Memang kopi itu pahit, tapi pahit manisnya kehidupan itu kita yang menentukan. Itu kenapa saya bilang kopi itu mewakili perasaan hidup kita itu. Jadi sebanyak apapun kita memberikan kopi, kita tidak akan menghilangkan esensi pahitnya kopi. Demikian juga dengan kehidupan. Jadi sebetulnya gini, kalau kopi buat gue itu bagian dari style reading, anjir bahasa Inggris banget, sebetulnya gaya membaca ya. Sampai akhirnya banyak orang punya gaya, ini salah satu cara untuk bisa menikmati bacaan yang dia gunakan. Sampai akhirnya ya situasinya jadi ada kopi, ada buku, dan nangkep ketangkap semua informasi yang dia inginkan gitu. Kira-kira kualitas membaca kan masing-masing ngikutin gayanya, stylenya, dan salah satu gaya membaca ditemani kopi. Sebelum saya ngomong kenapa harus milih kopi Om Bewok, karena bagi saya kedai kopi itu adalah ruang publik, ruang perjumpaan pikiran dari banyak orang itu. Itu seperti halnya ketika Habermas itu membuat konsepsi tentang ruang publik sebagai tempat bercakap-cakap pikiran dari banyak pikiran, mulai seni, sastra, kebudayaan, dan banyak hal. Nah, dari kedai kopi lah lahir intelektual-intelektual yang melahirkan gagasan kritis sehingga dia punya andil besar dalam mencerdaskan publik kita. Nah, kenapa saya milih kopi Om Bewok? Karena di kedai ini saya menemukan kenyamanan tersendiri itu kan. Biasanya kan orang suka dengan kedai-kedai yang live musik, yang ramai begitu. Nah, saya lebih suka menikmati kedai yang sunyi, kedai yang membuat saya punya konsentrasi untuk membaca buku-buku, apalagi di kedai kopi Om Bewok juga banyak menyediakan buku yang cukup representatif. Ini kenapa saya memilih kedai kopi Om Bewok. Nah, selain itu
secara kualitas kopi yang disajikan kedai kopi Om Bewok ini juga punya kualitas yang standarnya pas dengan lidah saya itu. Apalagi ditambah dengan kopi-kopi brand lokal seperti Baduy, kemudian ada kopi Gunung Karang, dan beberapa kopi yang datang dari beberapa daerah di Nusantara. Itu kenapa saya memilih kedai kopi Om Bewok. Pertama yang paling efektif itu kan banyak promo. Ini pasti kedai kopi ini pasti ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada pokoknya medsosnya, webnya ya, ada blognya. Terhubung, kenal di medsos sampai akhirnya gue cobain kopi Baduy-nya. Gue harus jujur bahwa untuk kopi hitam di sini, kopi Baduy di sini, gue ngerasa kok pas pekatnya, terus gue ngerasa pas, khusus kopi hitamnya, karena memang gue di mana-mana juga pesen kopi hitam, dan di sini jadi pilihan gue yang paling gue suka. Ini personal rasa ya, jadi begitu ketemu mulut, kopi Baduy ketemu mulut, gue jadi berasa, udah deh di sini aja deh ngopi. Kedai kopi Om Bewok mengeluarkan produk baru dari biji kopi Baduy. Bisa dibikin kopi susu sama kopi. Bedanya apa mas sama yang ini? Kalau bedanya ini kan americano. Kalau itu tuh bro, kalau ini disek. Kalau ini kopi susunya om. Ini enak dari siang kali ya? Ya. Ada dingin ya? Dingin ya. Sebab bisa ya? Bisa. Oke siap. Thank you Om. Ini tester berarti? Tester aja dulu. Makasih ya. Nanti saya bisa datang lagi. Enggak, emang dia selalu punya produk-produk baru dia. Ini cuma salah satunya aja, sebelum-sebelumnya juga banyak yang baru, banyak. Termasuk kalau kopi, terus kopi susu yang hasil kalian ini. Kalau lihat Instagramnya sih Rajin dia. saya kan buat kopi fundamentalis. Iya, kalau kita tugasnya beli dan kasih nilai ya. Kakek ngopi, kopi Apa Bewok. dia Ini sejak kan passionnya juga pustakawan ya, jadi begitu ada tampil rak-rak buku, ini jadi tempat yang sebetulnya di perpustakaan memang banyak ruang di mana ada layanan anak, ada ruang multimedia, ruang-ruang ini yang belum tercipta di perpustakaan. Jadi begitu ada rak, ada buku, ini tempat go banget gitu, tempat go banget. Jadi banyak yang bisa dilakukan di sini selain membaca buku sambil minum kopi banyak, tapi pilihan membaca buku sambil minum kopi itu jadi gaya dan jodohnya ketemu, terhubung sama kopi ini. Kerennya ini kopi Banten sendiri gitu kan. Jadi yang bikin gua mau di sini itu. Kesan saya pertama kali ngopi di kedai ini, saya tidak tahu kenapa langsung seperti menemukan chemistry-nya. Apalagi owner dari kedai kopi Om Bewok ini juga enak untuk diajak bercakap-cakap, untuk tukar tambah pengetahuan, dan kita punya kesamaan hobi yang sama, yaitu membaca buku. Dan kami sering diskusi hal-hal yang kadang-kadang tidak saya diskusikan di luar, karena kita diskusi dari buku ke buku, dan itu menurut saya tidak banyak ditemukan kedai yang menyediakan sumber informasi pengetahuan. Ya, saya lebih suka pertama kopinya enak, banyak kopi yang asli lokal, yang punya ownernya juga friendly, enak diajak bicara, dan kadang-kadang kita bisa tukar tambah pengetahuan dari buku-buku yang kita baca itu. Om Bewok baca buku apa, saya baca buku apa, kadang-kadang kita bertukar tambah pengetahuan itu. Kemudian satu lagi ada aktor penting kalau menurut saya, aktor penting keren, Mang Betty. Nah, beliau itu adalah kolega dunia maya, baru kemarin kita ketemu, dan itu dia punya konten-konten video bagus, merakyat gitu, tema-tema sederhana, jadi keren. Adanya kopi apaan di sini? Ini yang kopi susu atau kopi hitam?
kopi susu dan kopi hitam. Kamu habis kopi susu atau kopi hitam nih? Sebenarnya Om sih suka ngopi, cuma nggak ngerti nih kopi di sini nih. Kita ada orang Dari Banten. Produk apa? Waduh, kopi Baduy, kopi Baduy, kopinya Om Bewok. Boleh juga nih. Namanya siapa kan? Farid. Iya. Mang Beti. Salam silaturahmi. Langsung pesenin kopi Baduy. americano ya. Hah? Americano. Americano. Iya, kan saya kasih gula merahnya. Boleh. Iya. Coba dulu ya, Om. Siap, ditunggu ya. Ya. Wih. Zaman sekarang keren ya Banten, ada kopi Baduy, kopinya orang lokal Banten. Alhamdulillah. Wow. Menunggu. Nunggunya di luar aja. Di luar supaya adem, sejuk, semriwing. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang duduk. Duduk. Iya. Bang Beti. Lagi pesen kopi, kopi Baduy, kopinya Om Bewok. Wah, lagi nunggu. Boleh duduk di sini ya. Adem kalau di luar semriwing, alhamdulillah. Enak Om ya. Aduh, kopi, kedai kopi Om Bewok. Ini orangnya kemana Om Bewok ya? Kalau ngobrol mah enak nih kayaknya nih. Jadi bisa nanya-nanya tentang kopi. Katanya kopi Baduy, kopi Om Bewok. Coba kalau kenal Om ya. Sayang, nggak ada kali Om ya, Om Bewok. Emang belum tahu? Belum tahu Om. Om Bewok. Serius? Serius. Woi, deh. Yang ada di muka sini. Itu dia. Sama nggak? Beneran. Om Banten, kedai kopi Om Bewok ini orangnya nih. Kopi Baduy, kopinya Om Bewok. Ah, mantep. Sekalian langsung nanya-nanya nih. Pasti, karena kopi itu menurut Mang Beti itu jadi simbol silaturahmi. Om Bewok, serius. Walaupun orang menyuguhkannya sirup atau teh, nggak mungkin, ngeteh di rumah saya, itu jarang. Oh, itunya ya Ucapannya, minum sirup ini rumah kita, nggak mungkin tuh Om. Pas kapan-kapan ngopi lah rumah kita, walaupun isinya apa Om. Nah itu, jadi kopi itu menurut Mang Beti menjadi simbol silaturahmi. Ya, jadi sebuah media interaktif ya. Interaktif. Masyarakat. Iya, jadi mengajak secara sederhana Om. Bisa dibilang nggak mewah dan tidak murah. Itu, jadi walaupun makanannya banyak tetap simbolnya adalah kopi Om. Karena menurut Mang Beti adalah kopi itu menjadi ajang silaturahmi. Dan terutama ini kopi Om Bewok, jadi bisa menjadi tempat-tempat kumpul kayaknya nih. Ya. Mantep. Nah, yang kedua, Ya. apakah kopi bisa dijadikan gaya hidup Bang? Dan Bisa nggak dijadikan gaya hidup buat nongkrong, buat presentasi, buat apa gitu? Sajiannya kopi bisa nggak dijadikan gitu kopi? Dan ya, kalau menurut Mang Beti, kopi bukan jadi gaya hidup lagi Om. Menurut Mang Beti jadi fashion. Oh. Terutama bagi kaum laki-laki ya. Jadi walaupun tidak merokok, ada orang pencinta kopi Om. Jadi kopi itu jadi gaya. Jadi orang enaknya ngopi di mana nih? Ngopinya di mana nih? Nah, ini yang kalau menurut Mang Beti masyarakat Serang dan sekitarnya itu masih bingung saya. Malu saya kayaknya itu nggak cocok di tempat itu. Jadi belum ada informasi yang terbuka tempat-tempat kopi yang dikenal masyarakat luas Om. Jadi kopi itu tempat-tempat kopi yang menurut Mang Beti ya, jadi masyarakat minoritas aja. Jadi hanya beberapa golongan saja. Iya. Yang menurut Mang Beti. Jadi iya, seperti contohnya Mang Beti sendiri ya, kopi shop kayak gini nih 1, 2, 3 dan Mang Beti masih beradaptasi Om. Secara namanya, kulturnya, rasanya. Ternyata kopi bukan cuma manis dan pahit doang. Ternyata ada aromanya. Nah ini Mang Beti masih belajar ini. Jadi ya semoga dengan silaturahmi ini semakin banyak belajar sama Om Bewok. Lebih enak Mang Beti. Duduk di sini kan? Oke. Supaya akrab, supaya CS. Alhamdulillah, suksesnya supaya nular. Wih, mantap. Ngopi lur. Iya.
pertanyaan terakhir. Ya apa? Gimana rasanya kopi Om Bewok menurut Mang Beti? Nah ini Mang Beti belum nyoba nih Om. Nah langsung dicoba nih, ada kopinya nih. Dari tadi ngobrol terus. Nah pemirsa yang ada di rumah nih, dulu-dulu Ruang Banten, gula aren Om. Gula aren? Gula arennya dituangkan ke kopi langsung. Oke kita coba. Harus banyak, kalau enggak Oh ini 1 sendok. takutnya kepahitan. Siap. Kalau yang suka pahit sedikit. Oke siap, ini kita aduk ya Om ya. Tuh. Coba. Ini kan jadi deg-degan kayak gini ya. Ini Mang Beti ini cuma penikmat kopi, nggak bisa menemukan cita rasanya. Jadi ini lagi belajar ini. Ini kopi Baduy Om. Baduy. Kopi Baduy. Assalamualaikum dulu-dulu Ruang Baduy. Dari Gajebo, kampung Gajebo. Gajebo, kampung Gajebo. Masih pahit ya. Pahit. Tapi aromanya enak ya Om ya. Ini Mang Beti baru pertama kali nih ngopi nih. Kopi kayak gini baru pertama kali. Jujur Om, kalau di tempat kopi itu Mang Beti tuh hanya mesen milkshake coklat. Udah. Karena nggak tahu namanya. Bilang mau pesen kopi apa, nggak tahu. Ini kopi Baduy Om. Ya, kopi Baduy. Wow. Yang best seller di sini. Yang lain mengikuti. Jadi keunikannya kopi Baduy yang kita proses di sini sampai kita packaging itu, minum beberapa gelas tidak menimbulkan masalah dengan perut dan lambung. Serius. Oh jadi kelebihannya ini untuk kesehatan aman Om ya? Aman banget kalau kopi Baduy. Kopi yang lain memang agak strong. Kalau ini soft banget. Silahkan dicoba. Yang pasti nggak bisa tidur nanti pulang dari sini. Oh ya. Geng yang hobi begadang, bikin apa ngedit atau apa cocok. Iya. Kopi Baduy. Tapi ini oke sih Om. Aromanya oke. Ya maaf ya, bukan produk-produk warung. Emang Beti suka ke produk warung dan ini emang oke ya. Oke. Pokoknya oke. Itu aja oke. Nanti Mang Beti juga mau ke tempat-tempat kopi lain ya Om ya. Iya. Jadi intinya bukan hanya kopi Om Bewok aja, tetapi kopi-kopi lain kita coba. Oke, terima kasih Mang Beti, sukses. Oke, siap. Sama-sama Om. Sama-sama. Thank you. Kita up sama-sama kopi lokal, brand lokal juga kita up agar Sera Banten ini meriah. Dan amin. Satu yang ingin saya sampaikan dengan kedatangan Mang Beti, mari kita bahagia dan kerjasama bareng. Bahagia, bahagia. Membahagiakan masyarakat, rakyat, dan warga Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih, selamat malam. Serius. Kopi itu mengandung kafein. Kafein itu fungsinya buat tenang. Jadi imajinasi itu datang tenang. Jadi dan ini salah satu kopi keren ini mengangkat Baduy karena originalnya luar biasa. Terus dikelola dan diprosesnya juga dengan cara-cara yang original. Kalau menurut saya kopi itu penting banget karena saya pecinta kopi. Jadi kopi apapun udah saya cobain. Tiap hari harus kopi. Menurut saya suasana ya. Kopi kan biasanya kebanyakan kan di jalan raya. Jadi kita nggak bisa nikmatin suasana yang tenang. Yang kita minum iya sih mengandung kafein, tenang. Cuma kalau lokasinya pinggir jalan rame kan nggak ngefek. Ya tenang. Kalau di sini tuh enak. Nggak lalu lalang kendaraan itu jarang. Kalau menurut saya selain kopinya unik, ada kopi Baduy yang bikin saya tertarik dengan kedai kopi Om Bewok, dan juga pemilik dari kedai ini orangnya humble dan ramah. Humble. Tahu humble nggak? Tahu, saya yang dulu kan. Sambal.
Yang saya bilang tadi humble orangnya, ketika ketemu sekali pembelok miliknya langsung anggap itu pesan kedainya, bukan pesan ombewoknya. ya kan Jadi- bisa jadi dari mana aja bos. Oh, betul. Kalau kedainya sih kata saya tadi aman, nyaman gitu maksudnya nggak bisa. Representatif banget lah teman-teman yang butuh ketenangan. Terserah. Mau saya panjang nih. Terus juga yang saya suka tuh di sini banyak buku. Oh, Anda suka baca buku ya, Pak? Suka baca Bukunya buku? tuh keren-keren di sini, ada Gus Dur, ada Apa itu? buku sejarah. Jadi teman-teman sambil ngopi itu bisa sambil tinggal pilih banyak. Keren. Kalau di tempat lain kan buat Kesan pertama saya dengan kedai kopi Om Bewok ini, tempatnya saya pikir kedainya mewah, gitu kan. Artinya kalau kedainya mewah, harganya juga pasti wow lumayan ya. Tapi ternyata ketika kita sudah masuk, ternyata harganya bersaing, bos. Jadi mantap lah, kopinya juga unik. tinggi ya. Roti bakar sama, karena saya kan sebenarnya kan yang sederhana ya. Roti bakar itu kan sederhana, tidak terlalu banyak mengandung ini mas. Umpan. Lemak. Oh iya iya. Temik. Karena perut bapak udah banyak lemak pak ya. Kalau saya sih udah. Kalau saya sih kopinya tetap Baduy karena menurut saya nggak ada yang lebih enak di kedai-kedai manapun belum ada kopi Baduy. Kalau makanannya sih gemblong. Itu yang saya suka dari Om Bewok. Ada gemblong ya? Ya udah berarti saya gemblong. Bapak kok berubah pak? Gemblong. Banyak roti bakar sama gemblong. Gemblongnya gemblong ini kan? Gemblong bakar kan? Nah itu dia. Saya seneng itu. Bakar kan ya? Mana yang nyawa yang makanya. Kemudian ada musisi. Musisi itu karena saya dulu main musik dulu, sekarang udah enggak. Itu ada Bang Cari yang ex-gitaris Bicycle, kemudian Pak Haji Tata NB nyamuk besi yang di Cilegon. Jadi sengaja Serang yang mewakilinya Bang Cari, Cilegon yang mewakilinya Pak Haji Tata. Buat cari kandungan. Kopi menurut lo apa? Kopi. Sweet dulu lah. Duluan lah. Duluan lah. Tuan gua. Maksudnya yang kita kopi kaosnya. Apa menurut kopi? Kopi menurut gua adalah teman. Iya, teman karena hari-hari gue itu selalu ada kopi. Tidur, juga udah jadi gaya hidup? ya kalau gua udah gaya hidup, jadi kebutuhan. Kebutuhan itu. Terserah kalau yang lain bilang sebagai gue itu memang benar kopi. Udah jadi hati. Iya. Oke, thank you. Pak Haji, siap. apa kopi menurut Pak Haji? Menurut saya pemersatu silaturahmi. Iya. Jadi satu sama lain kalau ada kopi saling yang kenal tapi bisa lebih baik.
bangun komunikasi. Nah, yang kedua, lo kopi lokal atau kopi Banten, lo pernah dengar, pernah minum atau gimana? Kopi lokal Banten. Kopi lokal Banten ya pernah lah. Oh pernah lo. Boleh, bebas di sini. Karena gue sendiri gue di endorse sama kopi lokal. Oh, dari mana? Dari mana? Kopi tawon Banten Ciruas. Ciruas. Itu dari mana kopinya? Losari. Losari. Iya. Karena gue juga sama. Losari, Utara. Sama berarti kopi lokal ya? Berarti sebenarnya kopi itu gila. Lebih top daripada kopi-kopi yang ada di luar sana. Berarti kan udah punya kopi kan? Iya. Rasanya gimana rasanya? Selalu endorse. Ras ya, gue tadi mau dari kopi lokal ya. Itu kok. Pasnya jempol. Udah bisa bersaing kan? Iya lah. Udah panen lah kopi. Udah nggak malu-maluin lah. Enggak. Bahkan harus kita nih orang di Banten kita harus nyobain itu. Bukan nyobain malah pindah kalau bisa. Wajib pindah. Wajib pindah. Menurut Pak Haji, kopi lokal. Kopi lokal. Kopi ada Banten. tuh sama Yai itu. Sama Lokal Yai. itu. Lokal ya. Gimana menurut Pak Haji kopi lokal? Kopi lokal saya pikir enak kok. Nggak kalah kok sama kopi-kopi di luar sana. Taste juga kita. Ya boleh kan diadain di kafe-kafe. Oh iya, harus kalau bisa. Kalau bukan kita yang dorong produk lokalnya siapa lagi? Iya. Rasanya gimana? Pak Haji? Rasanya kayak enak. Oke lah. Bisa bersaing lah dengan kopi-kopi. Sangat bisa. Bahkan kalau yang pernah saya minum ya kopi baru itu lebih enak kayaknya. Oh. Iya. Ya karena waktu itu pernah ada yang kasih, habis dikasih itu saya pesen lagi gitu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Karena memang harus ada penggerak pionir. Kalau nggak ada yang mulai, nggak bakal jalan. Jadi setuju banget kalau misalkan lu mau punya cita-cita, mimpi ya. Mimpi. Segala sesuatu harus dimulai dari mimpi dulu soalnya. Boleh kan? Gitu boleh. Menurut Pak Haji? Iya sama. Sama. Semua juga harus ada yang mengawali dulu, ada pionir dulu. Karena saya terinspirasi kopi Mama Yai itu, yang kopi Jawara itu keren banget itu. Saya niru. Iya, tapi kan belum sampai dengan ikon. Nah, itu lokal Banten. Nah, itu maksudnya. Iya. Boleh nggak gue Boleh banget. Boleh banget biar di luar sana tahu. Tahu kalau Banten itu punya kopi yang luar biasa. Oke. Cari dan Pak Haji sudah minum kopi Om Bewok. Sekarang bisa menghadap kamera. Lu mau gombal-gombalin juga nggak apa-apa. Yang penting itu kan buat AdSense gua. Iya. Kalau gua kritik nggak apa-apa ya? Oh iya, harus kritik lah, harus lah, emang mau dipuji-puji. Kritik aja, santai. Ada kamera. Buat gua kopi tadi gua udah minum. Begitu datang gua langsung disuguhin kopinya Om Bewok. Secara rasa karena gua penikmat kopinya enak. Cuma salahnya yang nyediain nggak nanya gue pakai gula apa enggak. Jadi kopinya dikasih gula, saudara-saudara. Padahal gue ngopinya nggak pernah pakai gula, itu aja. Makanya akhirnya gue pesen ulang. Nah, setelah pesen ulang gimana? Setelah pesen ulang itu baru jempol gue dua-duanya ngacung ke atas. Itu thumb up. Gila. Enak. Tagline-nya dong, tagline-nya. Apa tadi tuh? Tagline-nya apa tadi? Gagewe ngopi. Wih, iya benar. Gagewe. Ke kamera sono dong. Ke kamera. Gagewe ngopi. Oh iya. Gagewe ngopi. Dari selanjutnya lagi. Gagewe ngopi. Pak Haji. Ya. Gimana setelah minum kopi Om Bewok? Tadi begitu datang juga sama dikasih. Memang rasanya
enak. Tesnya Kalau nggak enak nggak habis. Iya, ini kan habis nih. Tesnya enak. Cuma memang bedanya tadi kalau gua dikasih itu dipisah gulanya. Nah, itu dia. Udah dipisah gua jadi Sesuai. sesuai aja. Jadi gua sebel gitu. Secara rasa oke. Cuma kalau boleh ini saran ya. Saran aja. Sebelah sananya agak dilebarin sih. Iya. Ya, Agak siap. dilebarin kita. Siap. Atau agak kesini nih gitu. Jadi yang kena AC-nya tuh bisa lebih banyak gitu. Iya. Kalau ngomongin kopi Om Bewok sih kayaknya Kalau udah kopinya nggak ada udah. kurangnya. Iya. Nggak ada kurangnya. Ya saran paling Iya, tepat biar aja ke ya. bagian AC kita aja nih. Baru di sini nih. Doain dong. Ah, Doain. Gua mau bangun baru. Doain. Nah. Ya, tentunya di usia 2 tahun ini ya menu variasi ya. Menu variasi dari kopinya sendiri juga karena persaingan makin banyak. Kedai-kedai kopi banyak dengan konsep segala konsep gitu. Nah, tentunya saya menyarankan kepada kopi Om Bewok untuk lebih ningkatin lagi atau variasi lagi terkait dengan menu yang ada di sini. Baik turunannya dari kopi, kemudian kombinasi kopi dengan buah-buahan yang bisa menjadi kekhasan dari Om Bewok itu sendiri. Jadi saran saya tuh ada orang yang mengurus di medsos. Ya, betul. Iya, Setuju. jadi jangan cuma media Facebook aja. IG dia udah main, ya cuma kurang begitu masuk, kurang begitu keren. Bewok kan ada Bewok sendiri ya ini ya. Terus yang lain Pak? Udah segitu. Udah ya. Kalau menurut saya sarannya Om Bewok, yang penting dikuatkan lagi karakter dari kedainya, baik kedai ataupun produk knowledge-nya itu lebih dikuatkan lagi biar nanti orang lebih tahu dengan kopinya. Jadi kedai kopi Om Bewok itu pernah terhubung dalam sebuah acara ya. Ya waktu itu namanya majelis kopi. Gue ngelihat bahwa sebetulnya waktu itu gue ngelihat dia sedang mencari bentuknya kedai ini. Begitu gue terhubung dalam satu acara, sebetulnya dia sudah tidak mencari bentuknya karena sudah kelihatan banget ini kedai begini modelnya. Dan yang paling harus gue sampaikan bahwa dia selalu bergerak, tapi dia harus hati-hati dalam melakukan pergerakannya karena dia berinovasi terus gitu loh, bergerak terus. Tapi ada beberapa yang harus detail deh, harus hati-hati melakukan inovasi-inovasi selanjutnya. Kerennya dia nggak berhenti bergerak, maka setiap kali dia terus ingin maju dan bergerak sampai ujung mati, dia harus detail banget melakukan aktivitasnya. Ya, kalau kualitas kopinya saya tidak berani berkomentar banyak karena setiap orang punya subjektivitas untuk menikmati kopi. Tapi kalau lidah saya cukup untuk bisa menikmati kopi-kopi yang disediakan kopi Om Bewok. Barangkali kritik saya adalah saya berharap ke depan kedai kopi Om Bewok ini tidak hanya menjadi tempat kita menghabiskan waktu atau kita cuma minum kopi, tapi menjadi ruang publik, menjadi tempat orang-orang berkumpul, bertukar tambah pengetahuan, bertukar tambah ilmu, pengalaman, dan banyak hal itu kan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan juga kepada Om Bewok, bahwa kopi adalah konsorsium pikiran. Nah, itu yang saya harapkan ke depan kedai kopi Om Bewok itu membuka ruang itu agar masyarakat kita, agar anak-anak muda kita juga mau mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Kritiknya adalah Om Bewok terus membangun, terus berimajinasi tentang kopi. Kritiknya seperti itu, dan bagaimana memperkenalkan kopi ke masyarakat. Itu tanggung jawab pengusaha kopi. Jadi membanggakan kopi. Jadi masyarakat tuh dari berbagai elemen Om ya, aktivitas ya. Ini Om Bewok salah satunya ya, bangga menjadi pemerhati kopi Om. Itu saja. Jadi intinya lebih banyak memperkenalkan kopi Om Bewok, kopi Banten dan kopi-kopi lainnya Om ke masyarakat luas, sahabat, saudara, semuanya. Jadi Om Bewok adalah tukang kopi.
Tukang kopi dan tukang ngopi. Itu adalah bersebelahnya. Tukang ngopi dan tukang kopi. Nah itu. Jadi ini keren nih. Hobi, usaha. Udah sangat berkaitan. Itu aja sih. Jadi bukan kritik tetapi saran ya. Jadi Om Bewok bertanggung jawab memperkenalkan kopi-kopi Banten ini ke masyarakat Serang, Banten sekitarnya. Kritik sarannya buat kedai apa ya? Misalkan Om Losa nih, kencengnya kurang gede atau kopinya kurang gede. Kenceng baru Om. Iya. Ayo dong, kencengnya baru. Iya. Bukannya sombong nih kan ya? Nggak ada yang harus gue kritik gitu. Iya. Tempat bos. Ya paling tempat sih. Kenapa tempatnya? Karena ya mudah-mudahan sih ya tahun depan kita pindah. Ada rencana pindah. Ya mudah-mudahan. Ya untuk kedainya sih saya pengennya, harapan saya tuh semoga Om Bewok dikasih rezeki yang lebih buat bisa ngebangun di kedai. Soalnya kan untuk customer kita kalau udah rame tuh beneran nggak ketampung. Makanya harapan saya ya semoga cepat pesat lah kedai Om Bewok cepat gede lah gitu intinya. Kasihan kan customer udah tahu rasa kesini tapi nggak kebagian tempat kan kecewa. Itu paling. Harapan saya yang pertama gaji UMR Serang tuh yang pasti. Ya namanya kebutuhan nggak bisa dibohongin kan Om, apalagi keadaan lagi kayak gini. Terus harapan saya sih bisa pindah tempat, terus punya store di mana-mana gitu kan. Contohnya kayak filosofi kopi kan, maksudnya cobalah contoh dari kelas kopi yang filosofi kopi gitu kan. Dia berawal dari Melawai, terus merembet ke semua pulau gitu kan. Keren tuh. Jadi merchandise-nya banyak gitu kan. Terus punya kebun sendiri. Itu sih harapan saya. Lebih jaga kesehatan. Karena simpelnya gini, bukannya kita nggak bebas gitu kan dengan tiap hari datang ke sini gitu kan, mengawasi kita gitu. Di satu sisi kita memang harus dikontrol, tapi di sisi lain setiap karyawan pun lebih memperhatikan kondisi kesehatan gitu loh. Ditambah lagi ya seperti saya bilang, beliau bukan hanya fokus di kedai, akan tetapi fokus di kantornya juga gitu. Dan harapan dari karyawan gitu, sebisa mungkin karyawan bisa menghandle ini kedai untuk kedepannya bisa lebih baik, terutama dalam segi pelayanan. Karena kedai kopi Om Bewok ini bukan hanya menjual jasa gitu, seperti itu. Harapannya sih maju ya, tambah besar supaya apa ya istilahnya tempat kayak gini aja kita bukan ya sombong ya, maksudnya lumayan lah untuk apalagi kita gede nanti ya. Impian mah pengen yang gede sih, harapan pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet pindah bangun, jangan udah nggak ada lagi namanya kedai gitu kan. Kalau bisa mah resto Om Bewok ya. Sederhana sih, harapannya omsetnya gede. Bangun yang gede juga, bangunannya nggak kecil gitu harapannya. Kemudian kopinya bisa ada di toko-toko gitu, toko-toko, warung-warung gitu, kopi Om Bewok dijajah semua gitu harapannya. Dan jadi pilihan utama kalau tamu mau ngopi kopi Banten di mana, di kedai kopi Om Bewok. Jadi harapannya saya harus jadi pilihan pertama. Itu aja, sederhana kan, nggak lebay, sederhana aja. Teman-teman seluruh semesta, termasuk yang wilayah Kota Serang, gagi weh ngopi dari banyak produk yang ada di kedai kopi Om Bewok. Kopi hitamnya, kopi baduinya paling asik. Gagi weh ngopi. Dua tahun kedai kopi Om Bewok
mantap. Gageh weh ngopi. Sajian kopi Baduy Om Bewok. Gage ngopi. Gage ngopi. Kopi Om Bewok, gagiwe ngopi. Kopi susu terenak, Gagiwe Ngopi. Terakhir dari saya, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah, nggak perlu benci, nggak perlu dendam, bahwa kopi itu persahabatan. Kopi itu memberikan damai, karena apa? Kopi tumbuh bisa berdampingan dengan tanaman yang lain. Itu filosofinya, berarti kopi sebagai jembatan kita bersahabat, berkawan. Oke? Kopi Om Bewok, mantap, gagiwe ngopi. Good. Kedai kopi Om Bewok. Kedai kopi Om Bewok. Kedai kopi Om Bewok. Gagiwe ngopi. Gagiwe ngopi. Gagiwe ngopi. Gagiwe ngopi. Pada ulang tahun yang kedua, Kopi Om Bewok telah menjadi ikon dan pionir dari kopi Banten. Keren banget deh. Happy birthday Kopi Om Bewok. Semoga sukses selalu dan jadi dan pencinta kopi. Kopi Om Bewok mantap. Gagiwe ngopi. Ya, di ulang tahun yang kedua ini saya mengucapkan selamat kepada Kopi Om Bewok. Kopi Om Bewok mantap. Gagiwe ngopi. Apa ya, kemasan sederhana, keren, dan memiliki ciri khas ya, dan tentu maju sajalah Kang Rendra. Buat kedai kopi Om Bewok, selamat ulang tahun yang kedua tahun. Semoga sukses selalu, terus berkarya sama kopinya. Gagiwe ngopi. Budak Pinjani 3.726 mdpl. Mantap. Bersama yang lainnya, mantap.